bagi raja di atas segala raja. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi, yang telah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pagi ini adalah saat yang berbahagia bagi kami dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami percaya setiap kami dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Menjadi bahagian hidup kami hari ini. Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami, pakai urapi hamba-Mu, bibir mulut lidah hati hamba-Mu menjadi berkat bagi kami sekalian. Bahkan Tuhan akan menjamah memulihkan kami semua, pikiran, perasaan, hikmat, kebijaksanaan kami. Biar Roh Kudus mengendalinya di dalam setiap kata dan kalimat firman Tuhan akan diberkati. Kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera dan shalom bagi semua. Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, perkenankan kami juga mengucapkan selamat tahun baru, walaupun sudah hari ke-12 di tahun 2026, dan tentunya juga masih selamat Natal juga, karena kita di sini masih banyak Natal lagi. Ada beberapa kantor-kantor belum Natal, mengadakan Natal, juga kerukunan-kerukunan, jadi cukup lumayan capek dari tanggal 1 Desember, terus diundang Natal, bahkan ada sampai 2 kali satu hari. Dan hari ini ada lagi Natal kerukunan hari ini, kerukunan warga Toraja. Jadi ada hari ini, jadi harus ikut karena di sana ada teman-teman kita juga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di tahun 2026 ini kita masuk di bulan Januari, banyak kejutan-kejutan, ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan sepertinya apa yang kita alami, dunia yang kita diami ini tidak ada yang kata aman. Ada saja. Yang tidak pernah terjadi sesuatu harus terjadi. Kalimantan, tempat kami tinggal ini dulu tidak ada banjir. Tidak pernah banjir. Tetapi hari ini, Kalimantan Selatan dikepung banjir. Bahkan jalan-jalan raya itu air melimpah, bahkan nyebrang. Dan kasihan juga rumah-rumah orang di pinggir jalan itu. Apalagi yang dekat sungai besar. Ya, Sungai Tebalong, Sungai Mertapura itu sampai atap rumah itu air. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apalagi yang saudara-saudara kita yang sedang berlanda, banyak musibah, banyak bencana alam hari ini. Kami turut merasa bagaimana pergumulan saudara kita di sana, yang betul-betul merasa dengan tanah longsor dan sebagainya tidak mudah itu bisa terkendali. Presiden siapapun, pemimpin siapapun, kalau sudah melawan bencana alam itu memang sulit. Harus dihadapi dengan kearifan, bagaimana cara menghadapinya, karena itu harus terjadi. Kemudian juga di luar negeri, tidak pernah kita pikirkan, ya, Delta Pulse itu potong kepala dengan Venezuela. Itu presidennya ditangkap dan tidak ada perlawanan. Sudah diasingkan dari Venezuela dan menghadapi pengadilan. Belum yang lain. Di Timur Tengah, Iran yang dulunya tidak ada dapat menyaingi dia. Siapapun dia lawan. Memang bangsa Iran adalah bangsa yang fighter. Mereka dari zaman dulu memang orang tidak pernah gentar, digertak di apa, tidak akan mundur sampai hari ini. Tetapi apa yang terjadi di negeri mereka sedang kacau balau, ya, unjuk rasa besar-besaran, walaupun harus banyak yang korban, sudah 200-an orang mati ditembak IRGC.
Tapi kita melihat bagaimana aparat keamanan, polisi, banyak yang bergabung dengan pendemo-pendemo. Nah, ini yang tidak pernah terpikirkan. Hal-hal yang lain juga banyak terjadi hari-hari ini. Tetapi satu hal, sesuai dengan tema kita pada hari-hari ini, melewati Kingdom Family Indonesia, bahwa Allah menciptakan masa depan. Saya percaya betul bahwa tema ini bukan sembarangan tema, melainkan lewat pergumulan, lewat doa, lewat hikmat pewahyuan dari Roh Kudus, sehingga dapat menjadi fokus perhatian kita bersama, bahwa Tuhan itu sebenarnya ada di dekat kita, dan Dia yang memberikan masa depan yang penuh harapan itu. Baik, Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Di dalam kata penciptaan atau ciptaan baru, kainesis, arti kata ini bukan sekedar kayak mobil kita, misalnya mobil kita lama lalu dipoles kembali, dideko, diperbaiki, lalu kelihatan baru. Bukan begitu. Tapi ini betul-betul baru. Ya. Sampai ke dalam-dalamnya baru semua. Dan yang Tuhan maksud di sini baru secara total. Bukan setengah-setengah baru. Jadi semua, jadi siapa yang ada dalam Kristus, jadi tidak terkecuali. Yang sudah ada dalam Kristus, sudah percaya akan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Dan Dia adalah jembatan untuk mencapai kepada surga, kepada Bapa yang kudus itu. Yang percaya kepada Dia, Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya pertama bahwa kita harus tahu bahwa transformasi secara holistik yang fundamental melalui iman dengan percaya kepada Kristus. Inilah Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang transenden. Artinya Dia yang maha kudus, maha mulia, yang sebenarnya tidak mungkin digapai oleh manusia. Karena kekudusannya, tidak sanggup kita menghadapi Dia, karena setiap orang karena kemuliaannya pasti akan mati. Musa ketika di Bukit Sinai, dia menyuruh supaya umat Israel tinggal di bawah. Sebab dia tahu ketika bangsa Israel menghadap bersama-sama dengan Tuhan, banyak dosa pelanggaran umatnya pasti mati menghadap Tuhan. Lalu Musa sendiri menghadap Tuhan di bukit di atas puncak Bukit Sinai. Artinya kemuliaan Tuhan itu sangat dahsyat. Tidak mungkin dihampiri oleh manusia yang berdosa. Tetapi hari ini sungguh luar biasa. Tuhan tidak memilih suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Dia datang bagi semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang yang percaya, tidak terkecuali.
yang percaya kepadanya akan mendapat hidup yang kekal. Kita melihat bagaimana suatu keyakinan, kepastian, bahkan yaitu transformasi secara holistik dan dia pun secara fundamental iman kepada Yesus Kristus. Sebagai contoh adalah Rasul Paulus sendiri yang menulis pembacaan pagi hari ini. Kita tahu Rasul Paulus tidak mudah dipengaruhi oleh pengajaran baru. Sebab dia adalah salah satu murid dari seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Tentu pengajaran Taurat, kitab para nabi, dan tradisi-tradisi Yahudi itu sudah mendarah daging dalam kehidupan Paulus. Tetapi kenapa dia bisa meninggalkan itu? Dalam pertemuannya dengan Tuhan Yesus di pintu kota Damsyik, ketika dia mau menghabisi orang Israel yang ada di Damaskus, Syria. Apa yang terjadi? Tuhan menangkap dia. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan dia tahu betul, dia paham apa yang dia dengar itu. Bukan sembarangan pendengaran. Tuhan, aku bukan menganiaya engkau, tetapi aku menyesal, aku menghabisi orang-orang yang menyebut dia Kristen. Karena mereka sesat. Ketika itu Paulus jatuh terjerembab dan dia buta. Dan suara itu mengatakan, tidak. Yang engkau bunuh, yang engkau sesat itu adalah aku. Ini luar biasa. Perkataan Tuhan. Jadi kita ini, di dalam kita ini ada Kristus, ada Yesus. Dia tidak berbentuk secara fisik dalam hidup kita, tetapi rohnya ada dalam kehidupan umatnya. Sehingga Paulus bertobat. Dia didoakan, dan akhirnya dia dapat melihat lagi. Itu titik balik. Keadaan banyak kekristenan sekarang itu, betul dia Kristen. Tetapi hanya polesan. Saya beribadah, keluarga saya percaya kepada Yesus, tapi sebenarnya masih cara hidup lama tetap dipelihara. Tidak apa kalau hanya sekedar budaya, tetapi ini termasuk ritualnya. Apalagi masih memelihara apa-apa yang dipercayakan masa lalu. Percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada jin-jin. Masih memelihara itu. Ini terus terang saja Bapak, Ibu. Saya pernah berdebat dengan seorang majelis jemaat. Ketika saya pelayanan di daerah. Dia bilang, saya ini Kristen, majelis lagi. Tapi di rumah itu bantal peninggalan nenek moyang kami tidak aku tinggalkan, tetap kupelihara. Artinya itu opo-oponya, segala babasal yang supaya tahan tembak, tahan apa itu, tetap saya pelihara katanya. Sebab itu warisan. Saya bilang, kalau sudah percaya Yesus, percayalah dia sepenuhnya. Nanti kalau kita suam-suam kuku akan dimuntahkan. Dan saya tidak tahu apa hari ini sudah tinggalkan itu. Nah, saya melihat orang yang masih mendua hati, dia tidak akan mendapat bagian-bagian dari Tuhan, hal-hal yang ilahi dalam keturunannya. Sebab itu biar kita sudah percaya Yesus, percaya dengan sungguh-sungguh. Seperti Paulus, dia tidak akan tinggalkan dan sampai akhir hidupnya. Bahkan dia lebih daripada rasul-rasul yang lain. Menulis kitab-kitab di dalam perjanjian baru. Lebih daripada beberapa rasul, 4 rasul yang sudah menuliskan kitab Injil, tetapi dia lebih banyak lagi suratan-suratan Paulus kepada beberapa jemaat. Kemudian contoh yang kedua, Polikarpus.
Kita tentu ingat yang bernama Polikarpus, seorang uskup di Smyrna, yang sampai hari ini jemaat itu masih ada. 2 jemaat yang masih bertahan sampai hari ini di Turki, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Yang lainnya semua hanya tinggal puing-puing. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena jemaat ini pemimpinnya totalitas percaya Yesus. Ketika dia dihadapkan dengan pasukan Romawi, Polikarpus disuruh supaya menyangkal Yesus. Tidak benar, katanya orang Romawi, keyakinanmu itu. Coba kita menyembah kepada dewa-dewa kami. Apa yang dikatakan oleh Polikarpus? Sudah 86 aku mengikuti Yesus. Dan aku tidak pernah mendapatkan sesuatu yang jahat dari dia. Saya tidak akan menyangkal dia. Saya tetap percaya sampai kapanpun juga. Dan dia dihadapkan dengan satu pilihan. Kalau engkau menolak, kalau engkau menyangkal Yesusmu, maka engkau akan bebas. Sebebas-bebasnya. Tapi kalau tidak, lihat ini perapian yang begitu menyala. Engkau akan dibakar. Dia tidak takut. Tidak gentar. Bayangkan kalau di hadapan kita sudah satu perapian yang besar, api yang membumbung. Di situ kita akan dilemparkan. Dia tidak takut. Dia tetap bertahan dalam iman, keyakinan, kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Segera dia ditangkap dan dilempar ke api. Tapi dia di sana tidak ada api yang membuat dia sakit. Sama seperti Sadra Meshach Abednego, sehelai rambut pun tidak hangus dimakan api. Setelah dia disuruh keluar dan setelah keluar dia ditikam pakai pedang. Baru dia mati. Nah Bapak Ibu, ini pahlawan iman. Karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah harga mati dalam kehidupannya. Kalau kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Jadi seperti Tuhan menciptakan alam semesta ini. Sesuatu yang baru. Yang bukan karena modifikasi. Tapi betul-betul asli baru. Kejadian pasal 1 ayat 1 dari sana. Beresit bara Elohim. Et ha samayim. Ve et ha ares. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan menciptakan. Demikian juga bagi kita. Tuhan menciptakan artinya sesuatu yang belum ada menjadi ada. Dia imago Dei. Menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Dan juga lebih dilengkapkan di dalam perjanjian baru. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani, kalau kita perjanjian lama itu biasa pakai bahasa Ibrani, tetapi perjanjian baru bahasa Yunani. En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Ayat ini membuat Yusuf Rodi bertobat. Dia bingung dulu. Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bolak-balik dia baca ayat ini. Bingung dia. Tapi di atas kebingungan itu, Roh Kudus menjelaskan kepada dia. Jadi, luar biasa. Sehingga Pak Yusuf Roni bertobat dan percaya Yesus sampai akhir hidupnya. Dia tidak meninggalkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih,
Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kemudian kita tahu bahwa ketika kita sudah menjadi ciptaan baru, Tuhan juga bukan hanya sekedar menciptakan kita menjadi ciptaan baru, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu mengetahui keadaan kita. Jadi hal kedua, ketika orang hidup di dalam ciptaan yang baru itu, rencana Tuhan pasti terwujud. Yang kedua, dia ada dalam perlindungan, pengawasan dan pengetahuan Tuhan. Ayat yang tidak asing lagi, populer di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku inilah Tuhan yang mengetahui segala rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, ayat ini disampaikan Yeremia yang sudah diwahyukan Tuhan kepadanya, supaya menyampaikan kepada umat kepunyaan Tuhan ketika mereka dalam pembuangan ke Babel. Yeremia seorang nabi Tuhan, seorang pemimpin spiritual yang menyampaikan suara Tuhan. Hampir seumur hidupnya orang Israel tidak percaya apa yang dia sampaikan. Tetapi apa yang dia sampaikan itu dari Tuhan pasti terjadi. 70 tahun mereka ada di pembuangan di Babel. Dan kemudian Babel dikalahkan oleh media Persia. Nah, ketika mereka sudah bersama-sama media Persia, akhirnya Raja Persia menyuruh balik lagi kembali ke Yerusalem. Dan mereka membangun dengan didukung oleh Raja Persia atau Iran sekarang, ya. Disuruh bangun bait suci yang kedua. Bait suci pertama dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan kita melihat bangsa Israel ini bangsa yang unik sekali. Sebenarnya sudah selesai cerita. Tidak ada cerita lagi Israel di muka bumi ini. Kalau dia sebagai suku bangsa yang biasa-biasa. Tetapi kita melihat hari ini Israel ini menjadi momok bagi bangsa-bangsa yang ada sekitarnya. Karena semakin ditekan, mereka semakin kuat. Semakin diserang, mereka semakin berani menyerang. Dan kita melihat bagaimana apa penyebab mereka itu. Karena ada Tuhan. Firman Tuhan tidak ada setitik noktah pun yang dilewati. Sampai semua berakhir. Titik noktah itu adalah tanda yang terkecil di dalam huruf Yunani. Nah, huruf yang paling tanda yang paling kecil itu tidak akan terlewati. Pasti digenapi. Ya. Kita melihat bagaimana penderitaan orang Israel. Ya. Di tahun 1600 sampai 1200 sebelum Masehi. Ya, mereka urbanisasi dari Kanaan ke Mesir. Dan selama kurun waktu 430 tahun mereka ada di Mesir dan mereka diberi tempat di tanah Gosen. Saya pernah datang ke Gosen dan memang tanah itu subur. Ya, airnya cukup dan sebagainya. Tetapi di zaman Yusuf, orang Israel diperhatikan, dihormati. Yusuf memimpin orang Mesir dalam bidang ekonomi. Apa yang dikatakan oleh Raja Firaun? Kelebihanku hanya tahta ini saja, tempat dia duduk saja kelebihannya dari Yusuf.
Semua kekuasaan di Mesir diserahkan kepada Yusuf. Sehingga otomatis orang Israel dihormati, ditakuti di sana. Tetapi setelah Firaun di zaman Yusuf itu meninggal dan Yusuf pun meninggal, Firaun yang lain berubah pikiran. Mereka menindas Israel sedemikian rupa, menjadi budak, menjadi pekerja keras, membangun gedung-gedung, membangun tempat-tempat di mana harusnya itu dikerjakan oleh pribumi. Saya melihat itu bangunan Giza, piramid Giza itu luar biasa tinggi, besar, dan satu batu itu enggak sedikit itu beratnya. Bisa sampai 1 ton lebih. Siapa yang bisa mengangkat itu sampai setinggi itu? Pasti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ketika itu disuruh membuat kuburan bagi raja-raja, bagi Firaun-Firaun yang sudah meninggal di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mereka tetap dibentuk sedemikian rupa sampai mereka pulang di bawah pimpinan Musa. Sampai juga Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian gara-gara dia ada kesalahan dalam memimpin bangsa umat kepunyaan Tuhan. Saya di sini saya takut sekali kalau sudah melihat perjalanan kehidupan orang Israel bersama Musa, yang dimana Tuhan sendiri menyuruh mereka pulang. Saya takut. Kenapa? Sedikit saja kesalahan kita membuat kita tidak masuk ke dalam tanah Kanaan Samawi. Hanya karena Musa marah. Marahnya benar sebenarnya. Ya, karena orang Israel tidak menghormati Tuhan. Memberontak kepada Tuhan. Tetapi Musa melakukan sesuatu di luar dari apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan pukul batu 1 kali, dia pukul 3 kali. 2 kali sampai 3 kali. Betul, keluar air. Mereka minum dari air itu. Sebenarnya tidak masalah. Hanya karena memukul. Tetapi sikap Musa di hadapan Tuhan. Ada penilaian khusus dari Tuhan. Engkau tidak boleh masuk. Yosua, Kaleb dan Yosua yang membawa umat Israel itu pun umat Israel yang 30-an tahun. Di atas itu semua sudah meninggal di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di hadapan Tuhan tidak bisa main-main sepertinya. Dan kemudian kita melihat tempaan lagi kepada Israel. Tahun 605 sampai 597. Mereka ada di Babilonia, yaitu di Irak sekarang. Kemudian di Persia tahun 538. Dan mereka disuruh pulang. Selain itu, kita tahu tahun 520 sampai 525 mereka membangun bait suci. Dan tentunya tidak lupa kita tahun 70 umat Israel itu tercerai-berai. Karena Jenderal Titus mengepung Yerusalem. 6 bulan Yerusalem dikepung. Dan bukan orang-orang Romawi saja, tentara Romawi saja, tapi beberapa bangsa-bangsa lain. Yang di bawah kekuasaan Romawi disuruh untuk bersama-sama bergabung mengelilingi Yerusalem. Di situ satu penderitaan yang luar biasa kalau kita lihat sejarahnya. Makanan tidak ada di dalam. Di dalam tembok Yerusalem sudah tidak ada makanan, maka mereka bergantian memasak bayi mereka. Gantian setiap hari makan bayi. Memasak bayi. Saking tidak ada makanan lagi. Setelah itu mereka tidak bisa bertahan lagi, nggak ada makanan. Mereka keluar. Kalau memaksa diri keluar, akhirnya mereka ditangkap, dibunuh. Banyak yang mati dengan sia-sia.
Sebagian juga ditangkap dan dibawa orang untuk menjadi budak. Ribuan juga diambil, diangkut ke Kekaisaran Romawi untuk menjadi budak di sana. Selainnya juga melarikan diri sampai ke Ethiopia, ke Eropa, bagian selatan, beberapa juga ke Asia. Sampai hari ini ada yang namanya Bene Manase di daerah India Timur Laut. Mereka belum pulang. Walaupun sudah ada yang mewakili mereka pulang ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, penderitaan yang luar biasa. Bayangkan, dari tahun 70 Masehi sampai 1947 mereka baru pulang. Pulang pun tidak mudah karena sudah diduduki oleh orang semua tempat-tempat di mana dulu nenek moyang tinggal. Hingga dalam perjanjian Balfour, walaupun sudah tanahnya sudah tidak nama lagi Kanaan, dirubah oleh Kaisar Hadrian menjadi Syria Kapitolina dan menjadi tanah Palestina. Sehingga terjadi two-state solution. Pilih dua negara, Arab dan negara Yahudi. Tetapi negara-negara Arab tidak setuju. Mereka mundur. Dan Israel menangkap peluang itu. 1948, Ben Gurion meresmikan atau mengikrarkan kemerdekaan Israel. Dalam tempo jam kita tahu, bukan hanya satu hari, bukan sampai satu hari atau 2 hari, hitungan jam mereka diserang oleh koalisi Arab di sekeliling mereka yang dipimpin oleh Mesir. Dengan kekuatan yang ada, dan mereka tidak punya senjata, tidak ada angkatan bersenjata lagi. Baru merdeka, baru berapa jam diserang oleh bangsa-bangsa sekeliling. Tetapi kemenangan ada di pihak Israel. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat sejarahnya sudah tidak ada lagi. Selesai PKB. Tapi Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunanmu yang akan memiliki tanah perjanjian ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasih, pembelaan Tuhan secara totalitas kepada ciptaan barunya. Saya percaya betul, walaupun apa yang terjadi di dunia sekarang ini, kekhawatiran orang sangat besar, Bapak Ibu. Bukan karena krisis pangan. Kalau krisis pangan masih bisa cocok tanam. Tempat kita masih bisa menanam padi apa saja. Puji Tuhan saya melihat di Jawa Barat itu Presiden mengadakan panen raya swasembada pangan Indonesia. Dan sekarang sedang gencar-gencarnya, yaitu masalah makanan ini atau pangan. Pemerintah menggarap sampai ke daerah Merauke. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang ditakuti manusia sekarang ini, hulu nuklir kalau sudah meledak satu, akan meledak juga yang lain. Ya. Satu hulu nuklir itu meledak, Jakarta itu hilang. Jakarta, Bogor, Depok itu hilang. Satu biji saja. Bayangkan, itu Rusia ada 4.000 lebih hulu nuklir. Amerika ada 3.000-an, hampir 4.000 juga. China
Korea Utara, Pakistan, India. Tapi Indonesia, satupun tidak ada hulu nuklir. Berarti wa inna lillahi wa inna rajiun lah. Tidak ada tempat berlindung. Mereka yang punya hulu nuklir, mereka sudah punya antinya. Ada vaksinnya. Dan ada perlindungannya, safety-nya lebih luar biasa mereka. Israel tidak ada dikasih tahu. Sebenarnya mereka mungkin lebih banyak. Sebab mereka keluar dari persatuan nuklir sedunia, tidak mau mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau itu meledak, ribuan kali kekuatan bom Pac-Man Hiroshima Nagasaki. Bahkan dikatakan tidak ada bisa ditempati setiap tempat yang kena radioaktifnya. Sebab itu, saya sering berpikir, bisa-bisa ini terjadi, sehingga kita yang hidup akan dirubahkan sekejap. Orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dulu dari kita, dan kita yang hidup akan dirubahkan sekejap, sebab tubuh yang fisik yang fana ini tidak akan bisa naik, tidak akan bisa terbang. Tetapi lebih melewati kematian massal lewat nuklir ini, kita akan terbang. Itu hanya prediksi. Tetapi satu hal, kalau memang Tuhan yang bekerja, Tuhan yang merubah kita. Bisa terbang naik ke angkasa, bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai, bertemu dengan mempelai pria surga, Yesus Kristus Tuhan. Kita sebagai mempelai pria, sebagai mempelai perempuan yang didandan sedemikian rupa pada hari-hari ini. Gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi pembelaan Tuhan tidak setengah hati kepada kita. Bayangkan Abraham di dalam Kejadian pasal yang 12 ayat 1, 2, dan 3. Ketika itu dia mendapat pertemuan atau suara dari Tuhan. Tuhan katakan, Abraham, engkau keluar dari negerimu, dari tanahmu, dari keluargamu, dari tempat nenek moyangmu, dari rumah ayah dan ibumu, dari saudara-saudaramu, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dia belum tahu di mana Kanaan itu. Dia tidak ada dikasih tahu. Tapi dia belajar taat dan mau tunduk dengan apa yang Tuhan katakan. Dan ayat yang kedua mengatakan, aku akan membuat namamu masyhur, dan olehmu sebuah bangsa di bumi akan mendapat berkat. Luar biasa. Ini janji Tuhan. Lagi dikatakan ayat yang ketiga itu satu konsistensi Tuhan. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, tapi akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan fakta hari ini, keturunan Abraham, Ishak, dan Ismail, ya, dua bangsa yang besar ini. Ismail menurunkan bangsa Arab, dan Ishak menurunkan Israel. Sebenarnya mereka ini tidak ribut, tidak berperang. Yang berperang itu bangsa menamakan keturunan Ismail, tapi bukan. Karena sebelum ada mereka, ada juga bangsa-bangsa lain di daerah Jazirah Arab dan Palestina. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita melihat Israel itu tetap bertahan. Karena apa? Karena tanah yang mereka tempati itu tanahnya Tuhan. Langit yang ada di atas mereka itu langitnya Tuhan. Jadi yang menjaga mereka itu bukan karena Iron Dome, bukan karena David Sling, bukan karena Arrow, atau yang sekarang ini yang lebih canggih Iron Beam, itu kekuatan daripada laser untuk menghancurkan serangan musuh di udara. Bukan karena itu. Tapi tangan yang tidak kelihatan
yang bisa membelokkan, yang bisa menghancurkan setiap serangan-serangan musuh. Tangan itu siapa? Tangan Yahweh Elohim, Tuhan yang mempunyai umatnya. Kita ini adalah Israel rohani, Bapak Ibu. Walaupun kita tidak sampai ke Yerusalem, kita tidak mengangan-angan tempat kita Yerusalem, tidak perlu. Sebab Yerusalem itu kotanya orang Yahudi, orang Israel. Tapi yang kita rindukan sampai hari ini adalah Yerusalem yang baru. Yerusalem baru, kota Allah. Itu yang akan turun dari surga. Dan Alkitab mengatakan orang yang percaya Yesus sampai hari ini, sampai akhir hidupnya, dia akan memerintah bersama-sama dengan Kristus di kota Yerusalem baru. Haleluya. Kerajaan 1000 tahun itu bukan hayalan. Pasti terjadi. Timur Tengah tidak akan bergolak kalau tidak ada tahu tentang itu. Tapi karena orang tahu akan itu terjadi. Mesias akan berkuasa. Mesias akan menjadi raja seluruh bangsa. Dan pusatnya di Yerusalem. Itulah sebabnya mereka berebut. Khususnya kedua anak Abraham ini. Tapi ingat, satu saat nanti mereka akan bersatu. Amin. Mereka akan bersatu. Bapak, Ibu, Saudaraku. Rindukan Yerusalem baru. Sebab kita adalah ciptaan yang baru. Kita tidak berpikir yang selalu duniawi. Walaupun kita tinggal di dunia ini. Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Walaupun aku hidup dalam hidup ini. Tetapi aku hidup dalam iman hanya kepada anak Allah. Yang memelihara aku dan mengasihi aku. Yang telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudaraku, bayangkan. (19) abad. Bangsa Yahudi tercerai berai. Bangsa Israel tercerai berai ke seluruh muka bumi. Dan mereka selalu ingat kampung halaman Yerusalem. Sehingga setiap anak-anak mereka bertanya kepada bapak, kepada mamanya, ibunya. Kapan kita kembali ke Yerusalem? Dalam bahasa Ibrani dia mengatakan, Matai anak no, hol sim habaita li Yerusalem. Kapan kita pulang ke Yerusalem? Mereka jawab, Bapak Ibu. Orang tuanya menjawab, Lasana'ah haba'ah be Yerusalem. Tahun depan kita ada di Yerusalem. Itu diucapkan berulang-ulang 1900 tahun lebih. 19 abad sudah beberapa turun-temurun. Tetapi perkataan iman itu terjadi hari ini. Mereka kembali. Saya tidak tahu. Mungkin di Indonesia juga ada. Yaitu Israel yang tersesat. Ada suku-suku di Indonesia ini. Walaupun saya tahu tapi saya tidak etis menyampaikan di sini. Sebab nanti konotasinya beda. Lalu menyangka kalau suku saya tidak disebut, lalu saya ini tidak layak. Tidak. Kita ini bukan Israel karena keturunan. Tetapi Israel rohani sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Betul, di Indonesia ini ada beberapa suku. Memang ada keturunan dari sana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan pulang.
satu saat ke Yerusalem baru. Karena kita ini adalah ciptaan yang baru. Dan Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Dan tidak pernah Tuhan melalaikan. Walaupun banyak orang mengatakan Tuhan itu bisa lalai. Tapi sebenarnya tidak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Serahkan kembali. Dengan doa dulu, Pak. Tutup dalam doa dulu Pak Suryadi. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Kebaikan dan kebajikanmu selalu mengikuti kami. Dan tidak terbatas kuasamu dalam setiap kehidupan kami. Dan syukur kami pagi hari ini kalau kami telah terima kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah sendiri untuk menyelamatkan setiap orang. Dan kan kami telah mendengar bersama-sama bagaimana supaya kami tahu bahwa kami inilah ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang lalu sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Yaitu hal-hal yang mulia, hal-hal kebajikan-kebajikan Tuhan. Bahkan hikmat pengertian pewahyuanmu turun atas kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Apa yang kami sampaikan, apa yang hamba sampaikan akan terus menjadi sesuatu yang besar dalam hidup kami. Yaitu logos, akan menjadi rema dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.